Shalom Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Kali ini saya ingin sharing satu tema yang sebetulnya sangat menarik yang saya angkat. Itu disebabkan karena begitu banyak pertanyaan yang saya ketemukan di beberapa jemaat lokal yang bertanya tentang peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi, bukan satu daerah di Sulawesi Tengah, yaitu di Sigi, yaitu di satu gereja lokal dari Balai Keselamatan, di mana ada beberapa jemaat mereka yang mengalami persekusi, bahkan penganiayaan sampai berujung pada kematian. Nah, atas peristiwa-peristiwa itu, saya menemukan beberapa pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang menarik sebetulnya dari beberapa orang-orang percaya yang memikirkan dan mencoba memahami bahwa kemudian terjadinya penganiayaan dan diakhiri dengan pembunuhan, yaitu orang percaya yang berada di Sigi, itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada dan tidak menyertai orang-orang percaya. Nah, karena itu sharing saya hari ini, saya beri judul, "Di manakah Tuhan ketika umat Kristen dianiaya?" Nah, sharing ini sebetulnya sudah saya bawakan di channel YouTube IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, yang dibawakan pada tanggal 2 Desember, yaitu pada hari Rabu kemarin tahun 2020. Bapak sudah diberkati Tuhan. Dan saya ingin upload kembali apa yang menjadi perbincangan dan sharing saya di channel IKIM itu. Dan saya sudah meminta izin kepada pimpinan IKIM, dan beliau mengizinkan untuk saya upload di channel saya. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat Ibu Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 berkata bahwa Dia sudah mati dan Dia bangkit. Bagi orang yang percaya, mati di dalam dosa dan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kita bangkit bersama-sama dengan Dia dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Ibu Bapak Saudara yang berkati Tuhan, silakan menikmati sharing saya pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, senang bisa berjumpa di channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Hari ini istimewa karena kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat penting dan pertanyaan yang bisa membingungkan terutama jemaat, apalagi jemaat ini masih perlu dibimbing, dimentori, yaitu di manakah Tuhan ketika umat Kristen dianiaya? Tapi kita tidak sedang ngerumpi, tetapi kita jauh lebih berkualitas, yaitu tinjauan biblikanya bagaimana. Apakah inikah panggilan umat Kristen? Di mana Tuhan? Ternyata aniaya itu bukan baru saja terjadi seperti di Sigi, di Paris dan lain sebagainya. Bahkan baru saja mendapatkan WA dari sahabat kita, tim khusus juga dari IKIM di Belgia, Pendeta Lut, Nigeria. Pembunuhan Nigeria ini, pembantaian ini sampai 110-an orang. Nanti Pak Lut kalau ada waktu untuk sharingkan infonya, boleh. Seperti itu. Nah, kembali lagi, di manakah Tuhan ketika umat Kristen dianiaya? Loh, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, ya. Itu di mana Tuhan kok kayaknya diem saja? Demikian juga dalam masalah pribadi, ya. Mungkin saudara berkata, kenapa saya Tuhan? Di mana engkau? Barangkali pertanyaannya itu. Ini akan kita bahas ditinjau dari apa kata firman Tuhan, jadi tinjauan biblika bersama Pastor Lucky Saryowan. Apa kabar? Izinkan saya untuk saya lanjut, Pak Jenderal. Silakan Pak, lanjut. Dalam waktu beberapa menit saya akan sharing Siap. materi saya. Dan ini satu kali ada seorang yang bernama George Barna. George Barna ini adalah seorang peneliti sebetulnya yang sangat hebat menganalisis baik dalam kejadian-kejadian sosial maupun hal-hal sosial yang berhubungan dengan teologi atau yang berhubungan dengan gereja gitu. Satu kali George Barna melakukan sebuah penelitian, kemudian menanyakan beberapa orang pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel sebetulnya, yang sebetulnya apa yang akan mereka tanyakan mengenai Allah jika ternyata mereka diberi kesempatan untuk bertanya tentang Allah gitu ya. Nah, yang menarik adalah
apa yang didapati oleh George Barna adalah hampir semua orang yang dia ketemu dan kemudian diberi kesempatan untuk bertanya mengenai Allah, itu ternyata adalah semua orang bertanya begini, mengapa banyak sekali penderitaan di dunia gitu. Saya kira ini merupakan sebuah hal yang menarik sebetulnya, karena kalau kita bicara tentang sebuah kekerasan, sebuah persekusi, sebuah penindasan, semua itu sebenarnya ada hubungan dengan hal-hal yang bersebut dengan kejahatan gitu ya. Karena apa yang disurvei oleh George Barna itu sebetulnya merupakan survei pasan gitu. Mengapa banyak sekali penderitaan di dunia ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini sebetulnya merupakan sebuah pertanyaan di mana juga mungkin orang menafsir secara negatif tentang kalimat pertama ketika melihat judul ini gitu. Di manakah Allah gitu ya. Pertanyaan di manakah Allah ini bukan merupakan sebuah pernyataan filosofi gitu ya, untuk menggugat keberadaan Allah dan kemahakuasaannya atas sifat Tuhan yang sifatnya omnipresent. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir gitu ya, dan seterusnya. Nah, di manakah Allah ini sebetulnya tidak mengarah kepada sebuah pernyataan atau pertanyaan yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis gitu. Karena memang kita tidak akan membahas ini dari sudut pandang filsafat gitu. Tapi kita akan melihat sebetulnya dari sudut pandang apa kata Alkitab tentang yang kita bahas malam ini. Tema ini adalah pernyataan kritis sebetulnya kalau kita perhatikan yang banyak diperdebatkan oleh para filsuf, oleh para pemikir gitu ya. Nah, pada umumnya beberapa filsuf itu berusaha menggugat tentang eksistensi Allah, dan kemudian ketika kita perhatikan, itu berusaha untuk menjungkir balikan keyakinan kekristenan sebetulnya tentang adanya Tuhan gitu, adanya Allah gitu. Nah, ada seorang filsuf namanya David Hume gitu ya. Kita tahu bahwa David Hume ini adalah pencetus munculnya filsafat empirisme gitu. Ya, sebetulnya empirisme itu muncul karena memang ada sikap skeptisisme ketika dia melihat orang gitu. Dan seterusnya. Dia menegaskan sangat sederhana ketika dia menulis tentang Allah. Dia mengatakan begini, apakah ia berkeinginan, maksudnya ia di sini adalah Allah, apakah Allah berkeinginan mencegah kejahatan namun tidak dapat? Maka ia tidak dapat. Maka ia tidak maha kuasa. Apakah ia dapat namun tidak ingin? Maka ia jahat. Apakah ia dapat maupun ingin? Bagaimana bisa ada kejahatan? Jika memang ada Allah dan ia maha baik dan maha kuasa, maka semua malapetaka seperti pembunuhan Hitler gitu ya, terhadap 6 juta orang Yahudi tidak akan pernah terjadi. Jadi sekali lagi dia menghubungkan antara sifat Allah yang baik itu dengan sebuah realitas di depan dia bahwa ada kejahatan gitu. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan misalnya Mazmur pasal 107, ada banyak ayat yang berbicara tentang ini, tetapi saya mengangkat 2 ayat saja, Mazmur 107 ayat yang pertama. Dikatakan begini, Bapak Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini sebetulnya sangat sederhana sekali. Karena ayat ini sebetulnya mengatakan bahwa alasan kita bersyukur itu menunjukkan karena memang dia baik. Jadi kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Tuhan karena memang Tuhan itu baik. Jadi alasan kita bersyukur itu karena memang Tuhan baik. Lalu kemudian kalimat yang kedua itu menunjukkan bahwa pengertian daripada kebaikan Tuhan atau apa yang Tuhan lakukan dalam kebaikannya, yaitu kasih setianya sampai selama-lamanya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dalam pengkhotbah, loh, kok ini nggak muncul? Oke, kalau kita perhatikan dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 15, pengkhotbah pasal 7 ayat 15, dalam hidupku yang sia-sia aku melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalahannya. Perhatikan kata kesalehannya itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani tzedek. Tzedek itu artinya adalah rightness, atau kemudian bisa diterjemahkan dengan kata justness. Nah, kalau diterjemahkan itu adalah kebenaran atau keadilan. Itu berbicara sebutnya tentang kata benda, tapi sifatnya adalah kata sifat gitu ya. Tetapi dia berkata, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatan. Jadi kalau kita dalam kenyataannya ada orang saleh mati dalam kesalehannya. Namun ada orang jahat atau orang fasik hidup dalam kejahatannya gitu. Jadi semacam 2 hal yang memang bertentangan kalau kita perhatikan. Nah, menurut Norman Geisler, saya kira kita semua sudah tahu siapa orang ini.
dia melihat bahwa pertentangan gagasan itu memunculkan 3 tanggapan. Nah, dari sini lalu kemudian saya akan coba jelaskan, buktikan kepada kita bahwa tanggapan mana yang sebetulnya lebih rasionalitas dan biblical gitu ya. Memunculkan 3 tanggapan. Yang pertama adalah ada paham yang mengatakan sudah kalau begitu kita terima saja realitas kejahatan itu, bahwa memang kejahatan itu ada di depan mata kita gitu. Dan untuk supaya kemudian kita tidak diteror oleh hati nurani tentang Tuhan, Tuhan yang baik dan seterusnya, ya sudah kita abaikan saja, kita sangkalilah Tuhan itu. Nggak usah percayalah bahwa Tuhan itu ada, sebab bagaimana kita mau percaya bahwa Tuhan itu ada dan sifatnya baik, tetapi kemudian ternyata kejahatan itu ada. Nah, kelompok yang pertama ini adalah masuk dalam pandangan ateisme. Atau kemudian yang kita kenal juga ada sebuah pemahaman yang berkembang sedemikian rupa dalam postmodernisme, yaitu esensialisme gitu. Nah, premis mereka sebetulnya sangat sederhana, untuk meneror dan membelokkan, bahkan menghancurkan keyakinan tentang teisme kita atau kekristenan kita. Yang pertama ada berkata begini, jika Allah adalah maha baik, dia akan membinasakan kejahatan. Jika Allah adalah maha kuasa, dia dapat membinasakan kejahatan. Tetapi kejahatan tidak binasa secara realitas. Karena itu tidak ada Allah yang maha baik dan maha kuasa. Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Ini memang sangat luar biasa. Permainan premis yang dilakukan oleh para ateism gitu. Nah, kemudian kelompok kedua, Ibu Bapak Saudara, terhadap realitas tadi itu adalah mengatakan begini, sangkalilah sebuah realitas kejahatan dan terimalah Allah. Jadi kalau tadi adalah terimalah realitas kejahatan, sangkalilah Allah gitu. Tetapi kalau yang kedua ini adalah sangkalilah realitas kejahatan. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah realitas gitu. Allah itu adalah Allah yang memang eksis, Allah yang memang ada gitu. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok panteisme. Sebetulnya pandangan yang ke B ini, sebagian Kristen tuh menerima ini sebetulnya, menerima ini gitu. Hanya sebagian, tapi tidak semuanya. Kalau disebut dengan panteisme itu kita tahu bahwa teman-teman kita misalnya dari kaum Hindu atau Sankara gitu ya, mereka berpendapat bahwa hanya Brahman yang merupakan sebuah realitas. Dan realitas yang sesungguhnya itu bukanlah kejahatan. Dunia luar itu disebut sebagai alam maya, dan itu hanyalah merupakan sebuah ilusi, sebuah khayalan gitu. Dunia dan keberadaannya adalah bersifat psikologis, artinya semua yang tampak itu hanyalah merupakan sebuah apa yang kita lihat dari sudut pandang kejiwaan, tidak bersifat ontologis. Kalau disebut dengan ontologis bahwa Allah itu adalah Brahmana gitu, sehingga pandangan ini mengatakan bahwa sebetulnya yang real itu bukanlah kejahatan, tetapi yang real itu adalah Brahmana yang dianggap sebagai Allah. Karena itu, jangan percaya ada kejahatan, tapi kita harus akui bahwa adanya Allah. Nah, yang ketiga, saudara, adalah kelompok yang mengatakan kejahatan dan Allah adalah dua hal yang sama-sama ada. Nah, ini ya, saudara. Ini merupakan perseteruan abadi. Karena itu, terimalah kedua-duanya. Pandangan ini disebut dengan kelompok dualisme. Jadi, di satu sisi, Bapak Saudara, dia melihat bahwa kejahatan itu realitas. Tapi di sisi lain, dia juga percaya bahwa di dunia ini ada Allah gitu, ada Tuhan gitu. Sehingga antara kejahatan dan dengan Allah adalah dua hal yang memang berjalan bersama-sama gitu, Ibu Bapak Saudara. Berjalan bersama-sama gitu. Jadi kalau Ibu Bapak Saudara sering ke gereja, beribadah, dengar firman Tuhan, tetapi ternyata setelah pulang dari ibadah, ternyata handphone saudara sudah nggak ada di tas. Ternyata yang nyuri itu adalah jemaat sendiri gitu. Jadi di dalam gereja itu sendiri ada kejahatan, di dalam gereja itu sendiri ada orang yang memang beribadah kepada Tuhan. Jadi saya rasa bukan pencurian, Pak. Pengangkatan. Iya, jadi tiba-tiba bisa jadi loh Pak, dompet, handphone terjadi rapture gitu kan ya. Tetapi rapture seperti apa kan kita nggak tahu gitu ya, dan seterusnya. Jadi di dalam gereja itu ada dua-duanya Pak Enos. Ada orang jahat, ada juga orang baik gitu. Jadi kejahatan dan kebaikan itu adalah berjalan bersama gitu. Itu kok kayak itu. Oke, yang keempat ada yang mengatakan begini, Tuhan memiliki kebebasan sendiri yang tidak bisa dapat diintimidasi oleh siapapun. Oleh karena itu dengan kebebasan tersebut Allah berhak untuk mengadakan penderitaan. Artinya gini Bapak Saudara, pandangan keempat ini lebih melihat bahwa Allah itu memang ada.
Dan penderitaan itu memang ada, Ibu Bapak Saudara. Kejahatan itu memang ada, pembunuhan itu ada, sakit itu ada, bencana alam itu ada, Ibu Bapak Saudara. Tetapi kemudian Allah yang eksis ini adalah Allah yang punya punya otonom, punya kedaulatan, punya otoritas gitu. Sehingga Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas ini adalah Allah yang bukan cuma sekedar menciptakan seluruh di dalam dunia ini lalu kemudian menjadi center class, Ibu Bapak Saudara, tetapi ternyata kalau kita perhatikan dalam sejarah dia terlibat di dalamnya. Apakah itu baik atau buruk, Ibu Bapak Saudara? Nah, saya mudah-mudahan kita sepaham, kita sepakat, saya menerima sebetulnya premis yang keempat ini, dan saya akan coba buktikan secara biblikal gitu ya, dan seterusnya. Baik, saya tidak akan jelaskan poin yang kedua, karena saya pikir itu tadi saya sudah jelaskan bahwa di manakah Allah itu kita tidak bicara tentang filosofi. Sebab kalau kita bicara tentang filosofi, tadi ada empat paham di dalam, dan saya lebih menerima yang paham keempat. Sehingga ini yang kita akan coba bahas. Adakah kesaksian Alkitab mengenai pengenalan orang percaya? Itu yang perlu kita bahas hari ini. Seperti apakah kesaksian Alkitab? Artinya kalau memang Alkitab mengatakan bahwa ternyata di dalam Alkitab khususnya di gereja mula-mula ada penganiayaan, ada persekusi, bahkan ada pembunuhan, maka pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa kesaksian Alkitab mengenai penganiayaan yang terjadi? Itu penting, Ibu Bapak Saudara. Lalu ini yang menjadi konklusi saya, secara teologis apakah Allah hadir di dalam situasi dan kondisi tersebut? Dan ini yang menarik, bagaimana kita sebagai orang percaya atau bagaimana gereja mula-mula atau orang percaya pada waktu itu meresponi apa yang mereka alami, Ibu Bapak Saudara. Oke, saya pikir ini saya tidak akan bahas panjang. Tentang kejahatan itu ada dua, Saudara, secara filsafat. Pertama adalah kejahatan moral, yaitu penderitaan yang disebabkan karena pilihan dan tindakan manusia itu sendiri. Misalnya sakit gitu ya, Saudara. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan, dan lain-lain. Tapi yang kedua ada disebut dengan kejahatan natural. Kejahatan natural ini yang merupakan sebuah kejahatan yang memang siapapun di dalam dunia ini yang namanya manusia tidak bisa dapat menahan, tidak bisa dapat tidak bisa dapat menghindar, sebab itu ada hubungan dengan bencana alam, sakit penyakit dan seterusnya. Contoh konkretnya adalah apakah di tahun 2019 bulan November sebelum jatuh pada bulan Desember 2019 adakah di antara kita yang berdoa supaya minta ada coronavirus? Tidak ada ya. Tidak ada di antara kita yang berdoa supaya adanya coronavirus kan? Tidak ada ya, Bapak Saudara. Terus saya kira nggak ada. Dan adakah di antara kita yang hari ini sedang berdoa, Tuhan, aku pingin menderita, Tuhan, aku pingin dianiaya? Ada? Nggak ada ya, Ibu. Jadi memang ada kejahatan yang disebut sebagai kejahatan natural, Ibu Bapak Saudara. Dan menurut saya tidak ada satupun yang bisa dapat menghindar tentang hal itu. Baik, itu informasi saja, tambahan bagi kita. Nah, saya mulai dari ini, Saudara. Saya mempercepat. Apakah di Alkitab ada data-data bahwa terjadi penderitaan, terjadi persekusi, terjadi penganiayaan, bahkan sampai kepada pembunuhan, Ibu Bapak Saudara? Itu pertanyaan paling penting. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, bahkan pasal 4 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 sampai 18. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa, perhatikan, dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Lalu perhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan setelah mereka, yaitu pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat, menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya, tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak. Baiklah, perhatikan tanda merah, kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dalam nama itu merujuk kepada kebangkitan Yesus, Ibu Bapak Saudara. Lalu kemudian kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 7, Ibu Bapak Saudara, ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-55. Saya tidak akan ambil banyak ayat untuk membuktikan ini kepada kita bahwa ternyata memang di dalam gereja mula-mula, kalau kita perhatikan memang sudah ada yang begini. Perhatikan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu,
Maksudnya ini kesaksian Stefanus, tulisan tentang Stefanus ketika dia berada di depan mahkamah agama, lalu kemudian para tua-tua, setelah dia berkhotbah panjang lebar, maka firman Tuhan berkata, anggota mahkamah itu ketika mendengar semua itu, Alkitab berkata, tertusuklah hati mereka. Kalau dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata tertusuk itu lebih kepada hubungannya tersinggung, Ibu Bapak Saudara. Tersinggung artinya menyangkut paut dengan keyakinan mereka itu dijungkir balikan. Keyakinan mereka itu sepertinya Stefanus mau berkata bahwa kamu keliru gitu. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, tetapi Stefanus yang penuh dengan roh, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu perhatikan ayat 58 sampai dengan pasal 8 yang keempat. Ini yang menarik buat saya. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Lalu kemudian melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Perhatikan, Saulus muncul di sini, Bapak Saudara. Lalu saya loncat di pasal 8 ayat yang pertama. Kemudian meninggallah Stefanus dalam ayat yang ke-60, lalu kemudian perhatikan pasal 8 ayat yang pertama, Ibu Bapak Saudara, sampai ayat yang kedua. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukin ke dalam penjara dan seterusnya. Nah, rupa-rupanya kalau kita perhatikan bagaimana murid-murid Yesus mulai tersebar luas dari Yerusalem menuju ke Yudea dan Samaria, itu ternyata penyebabnya adalah karena memang ada persekusi, Bapak Saudara. Ada penganiayaan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Dan tersistematis dan masif ya? Iya, dan itu betul-betul tersistematis. Ada penganiayaan, ada persekusi yang sangat luar biasa. Ada ancaman yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan, sebelum pasal ayat-ayat ini muncul, ada darah yang ditumpahkan, Ibu Bapak Saudara. Darah yang ditumpahkan itu adalah Stefanus. Itu luar biasa. Bagaimana Stefanus menjadi martir pertama. Lalu kemudian setiap orang yang percaya pada waktu itu, teristimewa para murid-murid yang dipilih itu untuk melayani meja itu, kemudian mereka tersebar luas menuju ke Yudea dan Samaria. Dan Ibu Bapak Saudara, saya diingatkan sebetulnya ayat yang ke-1b ini menurut saya bukan cuma sekedar penyebabnya ada persekusi. Tapi kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ternyata itu merupakan sebuah profetik bahwa mereka memang harus tersebar, Saudara. Gereja harus keluar dari Yerusalem, lalu kemudian ke Yudea, lalu kemudian ke Samaria, bahkan Alkitab berkata sampai ke ujung bumi. Ya, ini yang menarik buat saya, Ibu Bapak Saudara. Sehingga pertanyaan kita, apakah dalam setiap persekusi, apakah dalam setiap penderitaan orang percaya Allah tidak terlibat? Itu menarik untuk kita renungkan, Ibu Bapak Saudara. Apa kemudian Tuhan itu tidak ada di sana gitu? Nah, seakan-akan kita melihat bahwa apa yang terjadi di jemaat mula-mula sehingga mereka tersebar luas karena persekusi, itu sepertinya kok Tuhan itu nggak ada di sana. Tapi kalau kita perhatikan nubuatan yang disampaikan atau apa yang disampaikan Yesus ketika naik ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 1 itu, Roh Kudus menyertai mereka dan mereka memang harus keluar dari Yerusalem, dari Yudea dan sampai Samaria. Maaf, ada beberapa diskusi yang menarik ketika terjadi kerusuhan. Oke, sekarang itu salah satu contoh. Contoh kedua adalah saya bahas tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu pun ini yang saya mau sampaikan hanya bagian kecil. Kalau kita belajar tentang kitab Wahyu itu cukup menarik. Di sana sebetulnya kitab Wahyu tidak hanya sekedar menunjukkan tentang ini angka-angka, lalu kemudian simbol-simbol, Ibu Bapak Saudara. Tidak hanya sekedar sebetulnya menunjukkan itu, tapi di balik kitab Wahyu yang merupakan apokrif itu, menurut saya sebetulnya 4 pendekatan penafsiran kitab Wahyu yang menurut saya ada 2 penafsiran yang sangat menarik, yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan idealis gitu ya. Nah, pendekatan sejarah dan idealis menolong kita sebetulnya untuk memahami latar belakang persoalan yang terjadi di jemaat pada waktu itu yang ditulis oleh Yohanes terhadap kitab Wahyu, bahwa simbol-simbol yang disampaikan oleh
penulis Injil Yohanes, penulis Wahyu itu adalah simbol-simbol sebetulnya yang punya hubungan kuat dengan bagaimana kekristenan itu dipersekusi, dianiaya sedemikian rupa gitu. Karena kita tahu bahwa pada tahun 55 Masehi misalnya, itu merupakan sebuah era Kaisar Nero. Nah, kita tahu bahwa Kaisar Nero ini merupakan seorang kaisar yang betul-betul jahatnya luar biasa, dan bagaimana kemudian orang Kristen dibunuh sedemikian rupa, dibakar kota Roma, dan dia melakukan sebuah teori konspirasi bahwa yang membakar kota Roma itu adalah orang-orang Kristen gitu, orang-orang percaya. Nah, itu kan merupakan sebuah kejahatan tersistematis gitu, kata Pak Jenderal tadi, yang sebetulnya mau mengatakan bahwa ini bukan perbuatan orang percaya gitu, tapi karena memang dia sudah nggak suka, dan itu merupakan hal yang sangat kejam. Lalu kemudian dalam era Kaisar Domitianus misalnya, sekitar tahun 95, di mana diduga bahwa kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun-tahun demikian, yaitu kekristenan betul-betul mengalami kemerosotan iman karena apa? Penganiayaan hebat. Nah, ada kemungkinan besar bahwa ada beberapa jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu itu 7 jemaat, mereka mengalami kemunduran iman karena memang sangat berbahaya sekali kehidupan mereka. Nubuatan-nubuatan yang terjadi pada masa lampau, dan itu sudah terjadi dalam pengertian adalah ayat-ayat tertentu dalam kitab Wahyu, memang itu sudah terjadi, dan memang itu ditujukan kepada siapa? Kepada gereja mula-mula. Ibu Bapak Saudara, misalnya dalam pasal 19 dan seterusnya. Yang menarik sebetulnya menurut saya adalah Wahyu pasal 12 ayat 7-9 tentang peperangan di sorga. Ini saya sudah pernah bahas dengan Pak Jenderal. Nah, sebetulnya ini bukan cuma sekedar memaparkan tentang peperangan di sorga, Ibu Bapak Saudara. Tapi menurut saya, kalau dilihat dalam konteks sejarah, sebetulnya ini berbicara apa? Peperangan sebetulnya para penguasa waktu itu, yaitu kaisar-kaisar yang begitu jahat, terhadap gereja gitu. Dan itu kan menarik buat saya. Dan kemudian secara historis, meskipun dicatat dalam bentuk simbolisasi, meskipun dicatat dalam bentuk bentuk pewahyuan seperti ini, tapi menurut saya dalam konteks sejarah, apa yang dicatat dalam Wahyu pasal 12 ini bukan cuma sekedar berbicara tentang peperangan di sorga, tapi ini menggambarkan tentang bagaimana gereja itu berperang sedemikian rupa dengan apa? Dengan penguasa-penguasa yang berkuasa pada waktu itu dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, bagaimana gereja mengalami kemenangan? Wahyu 12 ayat 5-6. Jadi perempuan itu ternyata melahirkan seorang anak laki-laki yang sebetulnya menggambarkan tentang Kristus. Kristus berbicara tentang kemenangan gereja dan seterusnya. Baik, saya tidak akan berlama-lama di sini. Jadi, saya mau katakan kepada Ibu Bapak Saudara bahwa itu yang terjadi di gereja mula-mula. Bahwa kemudian ternyata muncul gereja di Antioquia, muncul gereja di barat, muncul gereja di timur, Ibu Bapak Saudara. Di Afrika sana, itu memang ternyata memang dimulai dengan sebuah persekusi, penganiayaan, penderitaan yang begitu luar biasa, sehingga murid-murid tersebar luas kemana-mana. Termasuk kita tahu bahwa Thomas itu kemudian mati di India. Itu kita sudah pernah bahas dengan Pak Enos. Thomas itu mati di India. Itu orang-orang yang hebat, yang sangat luar biasa. Nah, saya melihat ada banyak contoh sebetulnya dalam konteks bapak-bapak gereja di abad kedua sampai di abad keempat. Tapi saya karena batas waktu, saya mengambil satu contoh saja. Misalnya Ignatius. Kalau tadi kita mengacu kepada Bapak Rasul, sekarang kepada Bapak Gereja. Ignatius, Ibu Bapak Saudara. Ignatius itu berasal dari Antioquia. Yang dalam kesaksian beberapa teks tertentu, dia hidup di sekitar tahun 35-107 Masehi. Artinya masih pada abad pertama, Ibu Bapak Saudara. Nah, Ignatius adalah salah satu murid dari Rasul Yohanes. Nah, menurut Eusebius, dia tinggal di Kaisarea. Dalam buku Church Histories 3, halaman 22 itu saya mendapatkan bahwa Ignatius itu diangkat menjadi uskup di Antioquia oleh Rasul Petrus, menggantikan Santo Evodius. Pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus, Ignatius ditangkap dan dibawa ke Roma. Kemudian untuk menerima mahkota kemartirannya, Ibu Bapak Saudara. Kematiannya kalau kita perhatikan cukup menggenaskan. Kenapa, Ibu Bapak Saudara? Karena dia tidak dipancung. Dia tidak ditembak mati karena keimamanannya kepada Kristus. Karena dia percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus mati dan bangkit, Ibu Bapak Saudara. Tapi sejarah mengatakan dia mati diadu dengan binatang buas di Koloseum. Nah, binatang buas yang lagi lapar berhadapan dengan Ignatius, Ibu Bapak Saudara, untuk mempertahankan keyakinan dan dia tidak bergeser dari keyakinannya, maka dia mati martir gitu. Dan kemudian dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ada di saya
buku ini ada di saya, tulisan-tulisan Ignatius yang dia kirimkan kepada jemaat di Roma, tapi kemudian tidak masuk di dalam kanon. Dia berkata begini, Bapak Saudara, dari Suriah menuju ke Roma, aku bertarung melawan binatang-binatang buas, lewat darat dan juga lautan, baik malam maupun siang, dibelenggu di tengah-tengah 10 ekor macam leopard, dikelilingi sekumpulan tentara yang akan berlaku semakin buruk, jika kita bersikap baik kepada mereka. Ini kesaksian hidup yang ditulis oleh Ignatius pada waktu dia ditangkap dan digiring ke Roma, Ibu Bapak Saudara. Dalam perjalanan menuju ke Roma saja dia sudah menderita. Tapi kemudian ketika dia berada di Roma, dia semakin menderita tuh luar biasa. Ada lagi seorang yang bernama Origen. Origen itu kita tahu sebetulnya seorang bapak gereja juga yang hidup pada abad ke-2 sampai abad ke-4. Yang kita tahu meskipun dalam pemahaman Allah Tritunggal itu bertentangan dengan Tertullianus. Tetapi bagi saya kematian mereka merupakan kematian yang tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya berbeda konsep saja. Hanya berbeda bagaimana menerjemahkan itu, Bapak Saudara. Origenes itu kemudian mati menggenaskan dengan sangat luar biasa, tapi kemudian dia tidak melepaskan iman. Lalu ada lagi seorang apologet sejati yang sangat hebat di abad-abad kedua dan keempat, Justinus, Ibu Bapak Saudara. Makanya disebut Justinus martir, karena memang Justinus martir adalah orang yang mati martir. Dia tidak beralih keyakinannya, dia percaya kepada Yesus, dia ditangkap pemerintahan Romawi, dia dibunuh, disiksa luar biasa. Tapi dia tidak bergeming imannya. Saudara, ini saya tutup dengan ini. Apa tanggapan Alkitab terhadap hal-hal itu, Ibu Bapak Saudara? Saya ingin kita lihat Roma pasal 8, Ibu Bapak Saudara, ayat 31 sampai 39. Sebetulnya Roma pasal 8 ayat 31 dan 39 ini dilatar belakangi pada dua gagasan penting sebetulnya, yaitu status Paulus sebagai orang percaya dan kondisi Paulus kemudian setelah dia percaya. Yang pertama adalah masalah status. Status Paulus adalah orang yang dibenarkan. Perhatikan ayat pasal 5 ayat yang pertama. Dibenarkan dari apa, Ibu Bapak Saudara? Yang pertama, dibenarkan dari dosa tetapi hidup bagi Allah. Dosa yang dimaksud dalam pasal 6 ayat yang ke-11 itu adalah menyangkut paut dengan eksistensi Paulus. Jadi keberadaan kehidupan Paulus yang terpisah dari Allah. Karena itu kalau kita bicara tentang dosa, bagi Paulus itu tidak hanya sekedar berbicara tentang perbuatan, tapi sesuatu yang memang ada dalam kehidupannya. Jadi itu menyangkut dengan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Paulus, kejahatannya dan seterusnya. Yang kedua, dibenarkan dari tuntutan Taurat, pasal 7 ayat yang keempat dalam kitab Roma. Kalau kita bandingkan dengan pasal 3 ayat yang ke-20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini merupakan prinsip teologis Paulus tentang keselamatan. Lalu apa akibat Paulus dibenarkan? Pertama, Paulus diangkat menjadi anak-anak Allah dalam pasal 8 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Paulus dijadikan sebagai ahli waris, yaitu keselamatan pasal 8 ayat yang ke-17. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, mari kita perhatikan kondisi Paulus setelah dibenarkan. Jadi tadi dia orang berdosa, lalu kemudian menerima keselamatan anugerah daripada Tuhan. Lalu Alkitab berkata, dia menerima dua hal. Yang pertama menjadi anak Allah, dan kemudian menerima ahli waris keselamatan, Ibu Bapak Saudara. Bukankah kita juga dilakukan yang sama oleh Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara? Bahwa kita oleh karena kasih karunia Tuhan diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Allah. Inilah yang disebut dengan Kristen yang sejati. Nah, lalu kemudian yang menarik buat saya adalah setelah Paulus diselamatkan, bagaimana kondisinya, Ibu Bapak Saudara? Perhatikan pasal 8 ayat yang ke-35, Ibu Bapak Saudara. Pasal 8 ayat yang ke-35. Ayat ini, baik tersurat maupun secara tersirat, menyatakan bahwa Paulus, meskipun dia telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dibenarkan dalam status lamanya, tetapi bukan berarti kemudian, perhatikan, dia lolos. Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti kemudian dia tidak mengalami masalah-masalah hidup, Ibu Bapak Saudara. Jadi setelah dia dibenarkan menerima keselamatan, Ibu Bapak Saudara diangkat menjadi anak-anak Allah, ternyata Ibu Bapak Saudara, Paulus malah kalau kita perhatikan dalam perjalanan penginjilannya, itu ternyata Ibu Bapak Saudara tidak ada satupun dalam hidupnya yang tidak menderita, Ibu Bapak Saudara. Paulus mengalami penderitaan yang sangat hebat dan luar biasa. Ada 7 gagasan masalah hidup yang membuat dia menderita. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-35 itu, yang pertama adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Bayangkan Ibu Bapak Saudara. Semua ini dihadapi oleh Paulus. Nah, apabila kita meneliti sejarah perjalanan Paulus, maka semua yang disampaikan tadi itu dialami Ibu Bapak Saudara. Secara fisik dia mengalami lapar.
secara fisik dia juga mengalami apa? Penyakit, Ibu Bapak Saudara. Dan kita akan bahas terakhir itu. Yang kedua adalah wilayah alam jiwa. Paulus mengalami ketakutan. Dia juga mengalami duka cita karena ditolak oleh jemaat di Korintus dalam surat yang kedua. Yang ketiga, wilayah alam roh. Sudah perhatikan, peperangan dalam diri dia itu begitu hebat dan seterusnya. Nah, terhadap penderitaan ini, apa tanggapan Paulus? Ini menarik, saudara. Perhatikan ayat yang ke-37, tanggapan Paulus terhadap itu. Dasar teologinya adalah, mari kita perhatikan Roma 5, ayat 3-5. Paulus percaya bahwa untuk mendapatkan iman yang sejati, maka penderitaan atau kesengsaraan itu dijadikan sebagai media, Ibu Bapak Saudara. Ini menarik. Ada orang melihat bahwa penderitaan itu merupakan sebuah malapetaka, Ibu Bapak Saudara. Ada orang melihat kematian itu merupakan sebuah malapetaka. Kematian merupakan sebuah kesia-siaan. Ternyata bagi Paulus, kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-5, saudara boleh pelajari di rumah. Justru dia melihat sebaliknya, Ibu Bapak Saudara. Ini menarik kan buat kita gitu. Dia melihat terbalik. Penderitaan itu ternyata dapat dijadikan sebagai sebuah media untuk apa, Ibu Bapak Saudara? Iman kita makin kuat, iman kita makin teguh, Ibu Bapak Saudara. Yang kedua, mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Jadi karena ini merupakan pemahaman Paulus, saya mengambil surat-surat Paulus, Ibu Bapak Saudara. Nah, Paulus mengalami penderitaan karena diperhadapkan kepada orang Yahudi. Konteks itu. Di sini Paulus tidak pernah mengeluh dengan penderitaan yang ia hadapi, termasuk komplain kepada Tuhan. Paulus hanya tahu bahwa Tuhan itu apa, saudara? Baik. Itu artinya ucap syukur tadi yang saya katakan. Lalu yang ketiga, ini yang saya fokus di sini. Dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 7 yang ke-10. Ayat 7 sampai dengan 10. Saya kira ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang kita semua sudah tahu. Saya mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Paulus untuk kecewa dengan Tuhan karena tidak disembuhkan. Jadi 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 berbicara Paulus mengalami sakit. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan dia tidak pernah kecewa dengan sakitnya itu kepada Tuhan. Secara teologis Paulus hanya bisa mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, penderitaan atau tidak adalah kedaulatan Allah yang dia tahu akan mendatangkan ini dia, kebaikan buat dia. Saudara. Roma 8 ayat yang ke-28. Kalau sudah perhatikan Ayub juga, Ibu Bapak Saudara. Ayub itu merupakan sebuah peristiwa yang bagi saya merupakan sesuatu yang rahasia. Karena apa yang terjadi dalam diri Ayub nggak tahu, saudara. Konteks sekarang ini kita sebagai orang percaya perlu berterima kasih kepada Ayub. Karena apa yang Ayub alami pada waktu itu di mana dia tidak pahami, ternyata dicatat di dalam Alkitab dan itu menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan kita untuk memahami bahkan meresponi tentang penderitaan. Luar biasa. Tuhan mengizinkan Ayub menderita. Ayub mengeluh sekaligus bertanya-tanya tentang penderitaan dia. Tetapi Tuhan tidak menjawab keluhan dan pertanyaan Ayub. Dan pada akhirnya Ayub melihat bagaimana Tuhan melepaskan dia dari penderitaan itu. Yang kelima, Ibu Bapak Saudara, penderitaan bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghukum, baik bagi orang percaya maupun tidak percaya. Kasus untuk orang percaya, lihat Yeremia pasal 25 sampai 11. Matinya anak Daud hasil selingkuhan dengan Batseba. Artinya begini, Bapak Saudara. Sebagai orang yang percaya, yang namanya dosa punya konsekuensi. Jadi ketika terjadi penderitaan, ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, itu yang sering kali saya katakan. Itu bisa saja terjadi karena kebodohan kita, Ibu Bapak Saudara. Dan banyak di antara kita sudah karena bodoh kita berbuat itu menyalahkan Tuhan lagi, Ibu Bapak Saudara. Menyalahkan Tuhan lagi. Jadi ada memang dalam kehidupan kita, saya juga percaya bahwa pilihan-pilihan itu ada dalam diri kita. Jadi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita tidak menghilangkan tanggung jawab dalam hidup kita untuk melakukan yang benar, Ibu Bapak Saudara. Dan konsep ini menjadi pertentangan Paulus dengan orang-orang Yahudi di Roma, Ibu Bapak Saudara. Jadi liberty-nya itu begitu kuat di Roma. Karena itu Paulus berkata, kalau kamu sudah terima kasih karunia Tuhan, jangan lagi berbuat dosa. Nah, mereka berkata enggak, karena kasih karunia Tuhan merupakan anugerah. Lalu apakah kemudian dengan kita berbuat dosa kasih karunia bertambah-tambah? Nah, ini kan orang bodoh ya, Saudara. Banyak orang Kristen yang punya pemahaman begini, sudah diberikan kasih karunia gratis, Ibu Bapak Saudara, tapi tidak bertanggung jawab dengan kasih karunia. Karena itu saya percaya, Saudara, kasih karunia itu meskipun Saudara, dia merupakan kasih karunia, tapi dia bukan murahan. Jadi dengan demikian, Pak Jenderal, penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Tadi ada perbuatan-perbuatan yang memang kita lakukan, yang perlu kita bertanggung jawab, tapi kemudian ternyata
melanggar apa yang Tuhan inginkan. Konsekuensi dari sebuah dosa tetap kita harus mengalami. Dan yang menarik adalah melalui penderitaan ternyata Allah mencobai mutu. Ini berbicara tentang kedewasaan iman. Tadi Pak Jenderal sudah menyinggung itu. Penderitaan ada dalam dunia merupakan tindakan kedaulatan sekaligus menunjukkan keadilan Tuhan. Satu sisi banyak orang nggak pahami dan sulit bahkan menolak konsep ini. Kalau kita mengakui bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita, maka setiap konsekuensi dari apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan Tuhan, kita perlu bertanggung jawab. Karena itu menunjukkan keadilan Tuhan dalam kedaulatan, Ibu Bapak Saudara. Penderitaan memurnikan hati orang percaya. Amin. Jadi dengan menderita, Ibu Bapak Saudara, ternyata memurnikan. Ada satu jemaat bertanya begini, waduh Pak Luki, ketika melihat peristiwa di Sigi, ada pembunuhan yang sangat kejam, ada pembakaran, itu kan sangat luar biasa. Lah saya mengalami ketakutan menjadi orang percaya Pak Luki. Loh, justru menurut saya katakan inilah waktu di mana iman kamu dimurnikan. Inilah waktu di mana Tuhan sedang memisahkan mana domba, mana kambing. Jangan-jangan kamu kambing. Kan gitu nih. Tapi kalau domba tapi kambing ada juga. Jadi kalau istilahnya domba kan istilahnya kita menerima bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kedaulatan, saya percaya di balik semua itu pasti ada kebaikan. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa di balik apa yang kita alami, hidup kita ini kan bukan hanya sementara di dunia. Tetapi dalam kekristenan kita diajar bahwa di dalam Kristus ada kekekalan. Saya tutup dengan ayat ini Pak Jenderal. Ini yang menurut saya sangat luar biasa dari Rasul Paulus, dan menurut saya perlu kita pahami dan ikutin ini. Saya tutup dengan ini. Filipi pasal 1, ayat 20-24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Menarik, saudara. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini luar biasa. Paulus menganggap bahwa hidupnya ini adalah refleksi dari Tuhan. Jadi apakah refleksi dari Tuhan orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita? Apakah pada waktu kita hidup lalu kematian tidak? Oh enggak bagi Paulus. Hidup dan kematian itu ternyata menunjukkan kemuliaan Allah, Ibu Bapak Saudara. Tetapi jika aku harus hidup, ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati, gitu Bapak Saudara. Jadi hari ini dia bisa makan atau tidak, gitu ya Saudara. Ternyata bagi dia adalah merupakan sebuah keuntungan. Jadi Kristus merupakan hal yang segala-galanya, hal yang paling substansi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini dia. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, kata Paulus. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Perhatikan, ini luar biasa Paulus. Paulus yakin ketika dia hidup dan mati sekalipun merupakan sebuah keuntungan. Tapi ternyata Paulus lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan orang jemaat di Filipi. Ini yang saya ingat dengan lagu yang menarik Pak Jenderal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan dalam satu situasi yang kondusif maupun tidak kondusif adalah keuntungan bagi kita, ya Bapak Saudara. Jadi bukan persoalan ada kematian, ada persekusi. Bukan persoalan di sana ada penganiayaan. Tapi menurut saya adalah semuanya Allah mengatur sedemikian rupa. Sehingga Allah dipermuliakan dalam setiap peristiwa kita, Ibu Bapak Saudara. Karena itu sekali lagi, semakin dihambat, semakin orang percaya merambat, Ibu Bapak Saudara. Saya kira itu, Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak.